feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shoghiro. Robbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobat jikalau pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait ucapan bercanda dia tentang Marc Marquez yang dipelintir sejumlah media. Bakat dan kemunculan Acosta di dunia MotoGP sangat erat dikaitkan dengan sosoknya yang dianggap jadi titisan Marquez. Juara dunia Moto3 sejak di musim debut, lalu berhasil juara dunia Moto2, hingga debut di ajang MotoGP saat baru berusia 19 tahun, membuat namanya kian melambung. Apalagi, kesan pertama yang ditunjukkan Acosta saat mentas di kelas para raja juga memukau banyak mata. Dia mampu tampil cepat bahkan menyaingi Marquez sendiri di awal musim lalu. Banyak yang terus membicarakan bahwa Acosta bisa jadi mega bintang layaknya Marquez. Bila Marquez dijuluki si semut dari Cervera, Acosta dijuluki si hiu dari Mazzaron. Mereka sama-sama berasal dari Spanyol. Terus dikaitkan dengan Marquez bukanlah hal baru bagi Acosta, hingga suatu saat dia menghadiri acara komedi televisi La Resistencia di Spanyol selama jeda musim kemarin. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan pembawa acara adalah menyinggung nama Marquez. Mungkin karena sudah hafal arahnya kemana, Acosta berceletuk, "Siapa itu?" Tentu saja maksud dari pertanyaan dia jelas bercanda. Namun, bagi sebagian penggemar di sana bahkan juga dari beberapa media luar, perkataan pembalap berusia 20 tahun itu malah jadi negatif. Dia dianggap kurang respek dengan Marquez yang memiliki segudang prestasi lebih banyak dari Acosta. Ditambah hasil demi hasil balapan Acosta sedang menurun, sehingga membuat dirinya semakin dipandang arogan. Dalam wawancara terbarunya dalam YouTube Nico Abad, dia mengklarifikasi semuanya. "Saya pikir itu disalahartikan," kata Acosta. "Itu adalah acara komedi. Anda harus tahu bagaimana menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif yang tepat," ujar juara dunia 2 kali itu. Acosta pun menegaskan bahwa dia sama sekali tidak meremehkan siapapun lawannya, termasuk Marquez. Semua orang tahu betapa besar daya tarik dan prestasi si bayi alien itu sejak meramaikan persaingan MotoGP. Saking tingginya menaruh respek, Acosta bahkan merasa bahwa kalah dari Marquez bukanlah hal memalukan tetapi sesuatu yang terhormat karena sebegitu istimewanya bakat rider 32 tahun tersebut di atas rata-rata. Dengan kalah dari Marquez, artinya posisi pembalap yang kalah itu sedang berduel sengit dan menjadi seseorang yang bisa mengimbangi Marquez. Tidak semua pembalap bisa berada di posisi tersebut saat Marquez sudah menggila di dunianya sendiri. "Hari ini, Marc adalah pembalap yang harus dikalahkan," kata Acosta. "Dia sudah memenangkan setiap balapan, musim ini, kecuali satu, saat crash di GP Americas. Lebih dari sekadar ingin mengalahkannya, saya malah ingin merasakan bisa kalah darinya terlebih dahulu. Karena melawan seseorang seperti dia, bahkan jika Anda kalah, itu berarti Anda sudah melakukan langkah besar," ujar dia. Nah sobat, di sisi lain, pembalap motocross asal Spanyol, Toni Elias, soroti kedekatan pembalap kakak beradik di MotoGP 2025, yakni Marc Marquez dengan Alex Marquez. Menurutnya, hubungan yang sangat dekat ini memberi keuntungan juga untuk Marc Marquez. Pasalnya, Marc Marquez kerap gunakan Alex untuk bikin jalannya lebih mulus di MotoGP 2025. Alex juga turut jadi momok merepotkan bagi para rival Marc Marquez pada musim ini. Marc Marquez dan Alex Marquez memang kerap naik podium bersama di MotoGP 2025.
Mereka sudah melakukannya sejak seri perdana MotoGP 2025 yang digelar di Thailand. Marc Marquez finish di urutan pertama, sementara Alex di posisi 2 pada sprint race dan juga balapan utama. Lalu, pada MotoGP Argentina 2025, Marc Marquez dan Alex finish posisi 1 dan 2. Hal itu terjadi di sprint race dan juga balapan utama. Berlanjut pada MotoGP Amerika Serikat 2025, Marc Marquez dan Alex Marquez finish posisi 1 dan 2 di sprint race. Sayangnya, di balapan utama, Marc Marquez gagal finish. Tetapi, Alex bisa menempati posisi 2 lagi. Pada MotoGP Qatar 2025, gantian, Marc Marquez sapu bersih kemenangan di sprint race dan juga balapan utama. Tetapi, Alex finish kedua di sprint race, sayangnya tercecer di balapan utama dengan hanya finish di urutan ke-6. Kedekatan Marc Marquez dan Alex buat Francesco Bagnaia kerepotan. Bagaimana tidak, pesaing terdekat Marquez yakni Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, kerap direpotkan oleh sang adik. Di sisi lain, Jorge Martin, Aprilia Racing, yang diprediksi akan menjadi kandidat juara musim ini juga sedang cedera. Situasi itu membuat Marquez leluasa untuk memenangkan 3 dari 4 seri balapan awal musim 2025. Saat ini, Marquez memimpin klasemen sementara dengan koleksi 123 poin, unggul 17 angka dari Alex yang berada di urutan kedua, dan 26 angka dari Bagnaia di posisi ketiga. Saya pikir Pecco, Bagnaia, juga memiliki masalah. Karena Marquez juga menggunakan Alex untuk lolos dengan lebih baik dan ini adalah situasi yang bagus bagi Marquez. Tutur Elias, dikutip dari Motosan, Senin, 21 April 2025. Nah sobatku semua, Pedro Acosta bakal jadi komoditas panas di bursa transfer MotoGP. Pembalap Red Bull KTM itu diketahui jadi incaran utama tim balap Valentino Rossi pada musim depan. Tetapi di sudut lain, Honda juga siap merekrut si bocah ajaib dengan iming-iming gaji besar. Seperti dikutip dari Speedweek, Honda bersedia mengajukan tawaran besar sebesar 30 juta euro untuk membajak Acosta dari KTM. Laporan itu tak menjelaskan berapa lama kontraknya, tetapi jika dibagi dalam 3 musim, artinya Acosta akan mendapatkan gaji 10 juta euro per musim atau setara 191,5 miliar rupiah. Acosta yang saat ini masih baru berusia 20 tahun tengah mengalami kesulitan bersama KTM yang motornya tidak kompetitif dan memiliki masalah getaran. Selain itu, pabrikan asal Austria itu juga didera isu krisis finansial yang bikin masa depannya di MotoGP menjadi tanda tanya. Di tengah berbagai permasalahan yang menimpa KTM, Acosta tetap berkomitmen kepada pabrikan yang memberinya kesempatan besar di MotoGP itu. Dari 4 seri MotoGP yang sudah diselenggarakan, saat ini Acosta tertahan di peringkat ke-11 dengan 24 poin. Beberapa waktu lalu Acosta memberikan teka-teki soal masa depannya di MotoGP. Acosta mengaku tidak terlalu memikirkan soal gaji. Yang dipikirkan Acosta adalah kendaraan yang kompetitif dan tim yang solid. Menurut pengamat MotoGP, Carlo Pernat, pernyataan itu diyakini sebuah pesan buat Ducati agar merekrut dirinya untuk membalap di salah satu tim satelit mereka. Ya, ketika Pedro Acosta membuat pernyataan, saya tidak peduli dengan uang. Dia hanya mengirimkan pesan yang jelas untuk Ducati, supaya merekrutnya. Itu jelas, ungkap Pernat. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini, like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.